5 tips pencahayaan lampu untuk rumah minimalis, nyaman, dan tenang. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Oh ya, kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Pernah nggak sih rumah itu kelihatannya rapi, bersih, bahkan minimalis? Tapi kok rasanya pengen cepat keluar atau rebahan sambil bilang, aku capek padahal nggak ngapa-ngapain. Aku juga pernah ngerasa gitu. Dan lucunya, kita sering nyalahin diri sendiri. Nyalahin mood, nyalahin hari. Padahal bisa jadi yang salah itu cuma lampu di rumah. Iya, lampu. Benda yang tiap hari kita nyalain, tapi jarang kita ajak mikir bareng. Fenomena ini tuh relate banget, terutama buat Bunda yang seharian di rumah. Dari pagi sampai malam, rumah jadi tempat kerja, tempat istirahat, tempat mikir, tempat ngeluh juga. Tapi pencahayaannya kayak ruang ujian, terang benderang, tanpa ampun. Rumah jadi bukan tempat pulang, tapi tempat bertahan hidup. Dan tanpa sadar kita jadi lebih gampang capek, lebih sensitif, lebih pengen marah. Padahal belum tentu masalahnya di kita. Bisa jadi rumahnya belum cukup ramah buat kita sendiri. Makanya sebelum ngomel ke satu rumah, sebelum bilang, aku butuh healing, coba deh kita lihat lagi suasana rumah kita, terutama pencahayaannya. Karena rumah yang nyaman itu bukan soal mahal atau estetik doang, tapi soal rasa tenang yang pelan-pelan nyusup ke hati, bikin kita bisa narik napas lebih panjang dan bilang, oh ternyata aku aman di rumah sendiri. Tips pertama, jangan samakan semua lampu di setiap ruangan, karena setiap ruang itu punya tugas dan perasaan yang beda. Ruang keluarga itu tempat kita rebahan, curhat, kadang bengong, sambil mikir hidup. Jadi kalau lampunya terlalu putih dan tajam, yang ada mata capek dan hati ikut tegang, aku dulu pakai lampu putih terang di ruang keluarga. Niatnya biar kelihatan bersih. Tapi yang terjadi malah kayak lagi duduk di ruang tunggu puskesmas, bukannya santai, malah pengen cepat selesai. Setelah ganti ke lampu yang lebih hangat, rasanya ruang itu jadi lebih ramah, ngobrol lebih lama, dan entah kenapa, emosi juga lebih stabil. Contoh paling kerasa itu waktu malam hari. Habis capek seharian, badan pengen istirahat, tapi lampu terlalu terang, bikin otak kayak belum diizinkan pulang. Padahal cuma beda warna lampu, tapi efeknya kerasa itu nyata. Rumah minimalis itu kecil, jadi salah lampu sedikit aja langsung kerasa dampaknya. Tips kedua, jangan cuma mengandalkan satu lampu di tengah plafon, karena cahaya dari satu titik itu bikin ruang terasa keras dan datar. Dulu aku pikir satu lampu tengah sudah cukup, toh rumah juga nggak gede. Tapi kenyataannya, bayangan kemana-mana, sudut rumah kelihatan gelap, dan mata cepat lelah tanpa sadar. Aku coba nambah lampu kecil di sudut dekat sofa, dan satu lagi di pojok ruangan. Hasilnya lucu tapi nyata, rumah terasa lebih hidup, lebih hangat, dan kelihatan lebih rapi, walaupun barangnya sama aja. Tamu yang datang juga sering bilang, rumahnya enak ya. Padahal nggak tahu kalau rahasianya cuma nambah satu lampu kecil. Tips ketiga, dapur itu butuh pencahayaan yang fokus, tapi tetap bersahabat. Ini penting banget buat Bunda yang hampir tiap hari ke dapur, dari masak sampai sekadar bikin teh. Lampu dapur yang terlalu redup bikin kita salah potong, salah baca warna masakan, dan ujungnya emosi naik sebelum bawang harum. Aku pernah masak di dapur dengan lampu yang salah. Bayangannya jatuh tepat di area kompor. Dan rasanya ribet sendiri. Setelah ganti lampu yang lebih terang di area kerja, tapi tetap hangat. Masak jadi lebih tenang, lebih rapi, dan ajaibnya mood ikut lebih baik. Ternyata, dapur yang terang dengan tepat itu bisa mengurangi drama harian. Tips nomor 4,
Gunakan lampu sebagai pembentuk suasana, bukan cuma alat penerang. Lampu itu sebenarnya kayak musik latar di rumah. Kalau salah pilih, suasananya jadi aneh. Rumah minimalis butuh bantuan lampu untuk menciptakan rasa hangat. Karena dinding polos dan warna netral itu gampang terasa dingin. Contoh sederhananya, lampu kecil di dekat tanaman, rak buku, atau meja sudut. Walaupun fungsinya nggak penting-penting amat, tapi efek visual dan emosinya besar. Rumah jadi terasa lebih hidup, lebih punya cerita, dan bikin kita betah berlama-lama tanpa sadar waktu. Tips kelima, sesuaikan pencahayaan dengan waktu dan aktivitas. Pagi sampai siang, biarkan cahaya alami masuk sebanyak mungkin. Jangan ditutup tirai terus, karena cahaya matahari itu gratis dan bikin hati lebih cerah. Sore dan malam, turunkan intensitas lampu supaya tubuh pelan-pelan diajak istirahat. Aku dulu menyalakan lampu terang terus sampai malam, dan heran, kenapa susah tidur? Setelah lampu dibuat lebih lembut di malam hari, tubuh lebih cepat rileks dan tidur lebih nyenyak. Ternyata, rumah juga perlu punya jam biologis. Sama kayak kita. Kadang kita fokus merapikan rumah dari sisi barang, tapi lupa merapikan rasa. Kita beli storage, beli rak, tapi masih merasa rumah nggak bikin tenang. Bisa jadi bukan barangnya yang salah, tapi cahayanya. Lampu yang tepat itu bukan soal mahal atau murah, tapi soal pas. Pas dengan ruangnya, pas dengan aktivitasnya, dan pas dengan perasaan penghuninya. Rumah minimalis yang kecil bisa terasa luas dan nyaman kalau pencahayaannya mendukung. Yang paling penting, dengarkan tubuh dan perasaan sendiri. Kalau suatu ruangan bikin cepat capek, cepat emosi, atau nggak betah, coba perhatikan lampunya. Siapa tahu yang perlu diubah bukan hidupnya, tapi cuma bohlamnya. Rumah yang nyaman itu bukan rumah yang sempurna, tapi rumah yang bikin kita merasa aman dan diterima. Dan kadang, rasa itu datang dari hal kecil yang sering kita anggap sepele. Seperti cahaya yang menemani kita setiap hari. Kadang kita sibuk nyari kenyamanan, keluar rumah, pengen healing, pengen ngopi cantik, pengen liburan, padahal rumah sendiri gelap dan lampunya bikin mata tegang. Ya wajar kalau hati ikut pengen kabur, tapi lucunya kita sering nyalahin capek, nyalahin umur kita sendiri, nyalahin cuaca. Padahal yang salah cuma lampu yang gak pernah kita ajak kompromi. Pelan-pelan aku belajar. Rumah itu bukan cuma tempat naruh barang dan tugas harian, tapi tempat kita naruh rasa dan sedikit cahaya yang tepat bisa bikin hati lebih sabar, masak jadi lebih ikhlas, ngobrol jadi lebih hangat, bahkan marah pun jadi kepikiran 2 kali. Meski tetap ya kadang ngomel dikit, itu hak asasi bunda. Jadi kalau hari ini rumah terasa lebih tenang setelah kita ubah pencahayaan, itu bukan sulap dan bukan kebetulan, itu tanda kita lagi belajar merawat diri lewat rumah sendiri. Karena ternyata bahagia itu nggak selalu mahal, kadang cuma butuh lampu yang tepat dan niat pulang dengan hati yang lebih lembut. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.